sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita ya dalam modul tutorial fisika ya. Nah, sekarang kita akan mulai dari soal nomor 6. Nah, dikatakan di soal ini bahwa sebuah benda titik awalnya diam ya. Berarti dalam hal ini kita tahu bahwa ya V0-nya itu nanti adalah 0. Ya, jadi kita coba menarik informasi terlebih dahulu dari si soalnya ya. Dan dia bergerak dengan kecepatan Vt-nya. Nah, ternyata Vt-nya sudah diberikan ya. Nah, Vt-nya adalah TI ditambah nanti dengan 2T kuadrat J. Ya. Nah, bila posisi awal benda, nah diketahui nih bahwa posisi awalnya itu ada di 2I plus J. Nah, pertanyaan ke-A-nya tentukan percepatan saat ya. Nah, jadi ingat ya, kalau kita mengerjakan persoalan kinematika ya tetap kita butuh, jadi kalau kita sudah mempunyai percepatan dan juga posisi ya itu nanti apapun sudah bisa kita jawab ya. Nah, yang A ini ditanyakan besar percepatannya. Nah, berarti gimana? Hubungan antara percepatan dengan kecepatan itu adalah bahwa percepatan itu adalah turunan dari kecepatan. Ya, jadi yang namanya percepatan itu adalah turunan dari kecepatannya. Nah, sehingga ini langsung saja kita turunkan ya, bahwa T diturunin nanti akan jadi 1I ya, 1 nggak perlu ditulis. Nah, eh, 2T kuadrat ditulis jadi apa? 2T kuadrat ditulis nanti akan menjadi 4TJ. Oke. Nah, sehingga yang dia mau itu kan adalah di detik kedua kan? Nah, berarti percepatan di detik kedua tinggal kita ganti T-nya ini dengan 2. Yaitu jadinya adalah I ditambah nanti dengan 8J meter per second kuadrat ya. Nah, yang ini adalah apa? Yang ini adalah vektor percepatannya. Nah, sedangkan yang di sini yang ditanya adalah besar percepatan. Maka untuk mencari besarnya, ya ini sama aja seperti mencari besar vektor ya, yaitu akar dari 1 kuadrat ditambah 8 kuadrat ya. Ya, jadi tinggal ambil ruang hasil kali dalamnya ya, atau yang seperti biasa kita Pitagoraskan saja ya. Nah, ini nanti didapati hasilnya adalah akar 65 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, itulah nanti si besar percepatan di detik kedua ya. Nah, jadi di sini kita perlu hati-hati ya melihat yang ditanya itu apakah dia vektor percepatan, kalau vektor percepatannya ini. Nah, kalau besar percepatan berarti itu adalah yang besarnya. Oke. Nah, kemudian untuk yang B. Nah, untuk yang B itu posisi ya. Nah, hubungan antara dengan posisi apa? Kita tahu bahwa yang namanya kecepatan itu adalah turunan dari fungsi posisi. Oke, sehingga ini kita kalikan ke sini, nanti dia jadinya adalah apa? Bahwa dr ini nanti akan menjadi pt dt. Nah, kemudian kita mengintegralkan ke dua ruas ya, karena kan di sini tujuan kita mau menghilangkan si D ini adalah apa? D ini adalah turunan ya. Nah, untuk menghilangkan turunan yang kita pakai si anti turunan itu ya, atau kebalikan dari turunan. Ya, nah, sehingga di sini kita akan pilih batas ya, di mana satu batas yang kita udah tahu nilainya, yaitu informasi tadi ada di apa? Posisi detik ke 0 ya. Nah, jadi kita integral dari detik ke 0 ya, sampai ke sembarang T. Ya, sampai ke sembarang T. Nah, jadi di sini kita bakal mendapatkan ya persamaan RT-nya secara umum. Oke, nah karena di sini yang ditanyakan itu adalah 3 ya. Jadi kalau Anda sekalian mau mengubah T-nya itu sama dengan 3 langsung, itu juga tidak masalah ya. Nah, tapi di sini kita akan coba mencari secara umum saja. Nah, integral DDR apa? Integral DDR ya, dia akan menjadi R saja ya. Nah, ini ingat R di sini adalah fungsi T ya. Nah, ini dari 0 sampai T. Ini akan sama dengan integral 0 sampai T dari, nah fungsi VT-nya apa tadi? Nah, fungsi VT-nya itu tadi adalah ini kan, TI tambah 2T kuadrat J. Berarti tinggal kita masukin di sini. TI ditambah 2
T kuadrat J dt. Ini tinggal kita masukin ya, ganti T-nya dengan batas atas, kurangi ganti T-nya dengan batas bawah. Maka kita akan mendapati itu adalah RT kurangi nanti dengan R0 itu akan sama dengan, nah ini sekarang T dt diintegralin jadi apa? T dt diintegralin dia akan menjadi setengah T kuadrat. I ditambah, nah ini diintegralin jadi apa? Jadi 2/3 T pangkat 3 J. Oke. Nah, dengan di sini ya, batasannya adalah dari 0 sampai ke T. Nah, di sini kita sudah bisa tuliskan bahwa ini RT dikurangi nanti dengan R0-nya apa? R0-nya di soal sudah diketahui yaitu 2I tambah J. Nah, ini akan sama dengan, nah ini tinggal masukin T-nya ya, masukin ganti T-nya ini dengan T ya, untuk batas atasnya, yaitu dia akan jadi setengah T kuadrat I tambah 2/3 T pangkat 3J kurangi dengan, nah ganti T-nya dengan 0 ya, ganti T-nya dengan 0 ini hasilnya pasti akan jadi 0, ini juga jadi 0 ya. Nah, berarti nanti cuma tinggal sisa seperti ini saja. Nah, selanjutnya tinggal kita pindahkan ini ke ruas kanan ya. Nah, ini pindah ke ruas kanan. Ingat yang bisa kita jumlahkan hanya yang I dengan yang I, yang J dengan yang J. Maka ini bisa kita tulis dia akan menjadi setengah T kuadrat tambah 2I ditambahkan nanti dengan ini 2/3 T pangkat 3 ditambahkan nanti dengan 1 J. Oke. Nah, jadi yang I hanya boleh kita jumlahin dengan I, yang J hanya boleh kita jumlahin dengan yang J ya. Nah, itu aturan dalam vektor ya, atau penjumlahan vektor. Nah, sekarang kita sudah punya rumusan atau persamaan untuk si posisinya ya. Nah, yang dia mau itu adalah apa? Posisi benda saat T sama dengan 3 detik. Berarti tinggal kita masukin F di detik ke-3. Nah, ganti nilai T-nya ini dengan 3. Jadi apa? 3 kuadrat itu adalah 9 ya. Nah, ini saya tuliskan ya. Setengah kali 3 kuadrat ditambahkan nanti dengan 2I. Ini 2/3 kalikan nanti dengan 3 pangkat 3 ditambah nanti dengan 1 J. Oke. Nah, sehingga kita di sini akan mendapati apa? Ini 9/2 tambah 2 ya. Nah, 9/2 tambah 9/2 kan 4,5 ya. Nah, 4,5 tambah 2 berarti itu adalah 6,5. I ditambah, nah ini jadinya 2/3 kali 3 pangkat 3 itu adalah 18. 18 tambah 1 itu nanti adalah 19 ya. Nah, tambah dengan 19 J meter. Oke, nah itulah posisi di detik ke-3 ya. Jadi ini juga bisa kita apa ya, kita pandang nanti dia sebagai koordinatnya ya, yaitu dia berada di titik 6,5,19 ya. Nah, demikianlah jawaban untuk yang soal nomor 6. Sekarang kita akan melihat untuk soal yang ke-7. Nah, dikatakan sebuah elektron bergerak dengan persamaan posisi yang seperti ini ya. Nah, kita tuliskan dulu bahwa RT-nya itu adalah 3T I ditambah 4T kuadrat J ditambah 2K. Ya, dengan T dalam detik dan S dalam meter ya. Tentukanlah VT dalam notasi vektor satuan ya. Nah, oke, berarti di sini ya, ini kalau diperhatikan semua dia berbicara tentang kecepatan doang ya. Jadi kita hanya perlu mencari sampai kecepatannya saja ya. Nah, kita tahu hubungan VT dengan posisi adalah apa? VT itu nanti adalah dr per dt. Oke, nah sehingga ini kalau kita turunkan jadi apa? 3T diturunin dia akan menjadi 3. Ini 4T kuadrat diturunin dia akan menjadi 8T.
Oke, nah itulah persamaan posisinya ya. Nah, vektor posisinya ini dalam notasi vektor satuan. Dalam notasi vektor satuan artinya ya masih dinyatakan dalam bentuk I sama J ini. Ya, nyatakan dalam basis-basisnya gitu ya. Nah, yang B, tentukanlah vektor kecepatan pada T2 detik ya. Berarti ini yang ditanyakan adalah V di detik kedua. Nah, V di detik kedua apa? Nah, tinggal ganti T-nya ini dengan 2 ya. Nah, dapati itu adalah 3I ditambah nanti dengan 16 J meter per sekon. Oke, nah ini kita sebut sebagai apa? Ini adalah vektor kecepatannya ya. Nah, dia kan juga mau mencari apa? Besar kecepatannya kan? Nah, kalau besar kecepatan apa? Nah, besar kecepatan ya berarti tinggal cari besar dari si vektor itu. Ini jadi tinggal dihasil kali dalam saja ya, yaitu ini 3 kuadrat tambah nanti dengan 16 kuadrat ya. Nah, ini kalau kita hitung ya. Oke, nah ini nanti akan didapati akar dari 265 meter per second. Oke ya, kalau mau tahu apa nilai desimalnya berapa ya tinggal masukin saja ke kalkulator ya. Nah, tapi dibiarin seperti ini, saya kira juga tidaklah masalah ya. Nah, itu yang B. Kemudian yang C, tentukanlah nilai sudut yang dibentuk oleh si vektor kecepatan terhadap sumber X positif. Berarti ini dikatakan ya kita sudah punya apa? Kita sudah punya dua vektor kan ya? Ya, ini ada vektor. Oke, nah ini kita punya dua vektor ya. Nah, itu adalah vektor-vektor apa saja ya? Nah, itu adalah vektor ini si Px-nya ya, yaitu yang bernilai 3 tadi ya. Kemudian nanti ini adalah vektor Py-nya. Ya, mungkin ini saya agak pendekin ya, biar lebih bagus gambarnya. Nah, ini nanti adalah si Vx-nya yang bernilai 3 tadi. Nanti ini adalah si Vy-nya ya, yang bernilai 16. Ya. Nah, sekarang ini resultannya bagaimana? Nah, resultannya itu adalah, ini kan, oke, jadi resultan dari si eh, kedua vektor ini itu nanti adalah, ya kira-kira dia akan seperti ini. Oke, ini nanti adalah si besar P-nya ya. Oke, besar V di 2 detiknya. Nah, sudut yang dibentuk itu sudut yang mana? Sudut yang dibentuk itu adalah nanti sudut yang di sini. Nah, sekarang kita tahu di panjang ini ya sama kalau saya pindah ke sini kan bakal sama saja ya. Oke, yang ini kalau saya pindah nanti dia ke sini, ini kan sama saja ini. Oke, ya. Nah, sehingga ya sekarang kalau kita lihat theta ini, kita tahu nih apa? Ini adalah P ini adalah panjang ini kan. Nah, berarti kita tahu ini depan, ini adalah depan, ini nanti adalah samping. Depan banding samping itu nanti adalah apa? Itu nanti adalah tangen. Ya, ini mungkin supaya tidak saling menimpa, saya pindah sedikit ya. Nah, jadi depan banding samping itu nanti adalah tangen ya. Nah, di mana tangen theta itu akan sama dengan depannya adalah VY, sampingnya adalah VX. Nah, sehingga di sini kita bisa dapati VY-nya berapa? VY-nya itu nanti adalah ini 16. Ya, VY-nya nanti ini adalah 16 ya. Nah, VX-nya adalah apa? Nah, VX-nya adalah 3 ya. Berarti nanti ini 16/3. Nah, itu adalah nilai dari tangen tetanya kan. Nah, maka kalau kita mau tetanya tinggal kita cari kebalikannya ya, yaitu arcus tangen atau tangen inverse dari 16/3. Nah, untuk nilainya ini tinggal Anda masukin ke dalam kalkulator saja ya. Nanti akan didapati nilainya adalah di sekitaran 79,38 derajat. Ya.
Nah, itulah nanti sudut yang dibentuk ya. Nah, kemudian gambarkan vektor kecepatan tersebut ya ke dalam koordinat kartesian. Nah, artinya di sini kita akan bikin si koordinat kartesiannya ya. Oke. Nah, ini kita tahu ya kalau posisi di detik kedua berarti berapa? Posisi di detik kedua itu nanti dia ada ya. Jadi ini kita hanya pandang nanti di sumbu x-nya saja ya. Z-nya nggak perlu apa di gambar ini kita tidak melihatnya ya. Nah, jadi ini di sumbu x-nya ya. Nah, ketika t-nya 2, x-nya ada di 6, sedangkan nanti y-nya ada di 16 ya. Nah, berarti ya kira-kira katakanlah nanti di titik sini nih. Ini posisinya nanti dia kan sedang ada di sini ya. Ini X-nya adalah 6, sedangkan Y-nya nanti ini adalah 16 ya. Nah, sekarang ya tinggal kita masukin ya gambar si vektor ini tadi ya. Nah, ini adalah si vektor kecepatannya. Ya. Nah, ini dengan besar kecepatannya itu tadi adalah apa? Besar kecepatannya adalah akar 265 meter per sekon dan sudut yang dibentuknya berapa? Nah, sudut yang dibentuknya sudah kita hitung tadi, itu adalah apa? Itu adalah 79,38 derajat ya. Jadi dengan tetanya ini akan sama dengan 79,38 derajat ya. Nah, inilah kondisi ya vektor kecepatan nanti di detik kedua itu. Oke. Nah, demikianlah jawaban untuk yang persoalan nomor 7 ini. Oke. Nah, kita lanjut ke soal yang ke-8. Nah, soal yang ke-8 ini kita sudah berbicara tentang gerak parabola ya. Nah, kita tahu bahwa gerak parabola itu adalah gerak yang apa? Nah, gerak yang nanti di sumbu X-nya itu mengalami GLB ya. Nah, ini kita bicara di parabola bidang datar ya. Karena nanti kalau parabola bidang miring itu berbeda lagi. Nah, di sini ya, dia sumbu X-nya itu adalah GLB, yaitu X0 ditambah P0 XTI ditambah nanti ini Y0 ditambah, nah sumbu Y-nya dia mengalami gerak jatuh bebas ya. Atau nanti dia mengalami GLBB. Oke. Nah, jadi sama seperti sebelumnya, selama kita punya fungsi posisi, artinya kita sudah bisa mencari persamaan fungsi kecepatannya ya. Nah, ketika kita sudah punya posisi, punya fungsi kecepatan, maka persoalan apapun itu biasanya sudah bisa kita jawab. Oke. Nah, kita butuh 4 hal. Nah, yang pertama itu nanti adalah dari si X0-nya kita mesti ada nilainya. Yang kedua adalah dari si Y0-nya. Itu juga mesti ada nilainya. Oke, kemudian yang ketiga nanti ada di V0 X-nya. Dan juga yang keempat itu nanti adalah V0 Y-nya. Nah, selama kita sudah punya 4 nilai itu, maka kita sudah bisa membangun si fungsi posisinya. Ya. Nah, oke, nah di soal pertama ini, soal nomor 8, seorang pemain sepak bola menendang bola dengan sudut elevasi 45 derajat ya, dan kecepatan awal adalah 20 meter per sekon. Nah, kita coba gambarkan dulu si skemanya ini. Jadi, karena ini nanti ada bola ya, nah itu ditendang ya. Nah, dengan kecepatan awalnya itu sebesar V0. Oke, dan dia membentuk sudutnya itu ya, ini V0-nya itu kan udah diketahui ya, 20 meter per sekon ya. Terus di samping saja ya. Nah, dan nanti ini sudut awalnya ya, kita sebut theta 0. Theta 0-nya itu nanti adalah 45 derajat. Nah, nanti ini dia akan mengalami gerak parabola ya. Oke. Nah, jadi kalau mengerjakan soal kinematika kan kita perlu tentuin dulu satu titik sebagai acuan kita. Nah, pilih aja titik awal ini sebagai acuan. Sehingga kalau titik awal sebagai acuan, maka X0-nya itu nanti bernilai apa? X0-nya bernilai 0 dan juga
Y0-nya itu juga akan bernilai 0. Nah, selanjutnya untuk V0 X, V0 Y gimana ya? Nah, jadi V0 di sini ini bisa kita uraikan ke sumbu X dan juga sumbu Y. Oke. Nah, yang mana nanti kalau kita perhatikan, nah ini kalau misalkan kita mau mencari V0 X nih ya. Nah, yang kita tahu kan adalah si miring ini ya. Nah, ini V0 X ini bertindak sebagai apa? Ini adalah samping, ini adalah miring ya. Nah, berarti mereka akan dihubungkan oleh samping per miring itu adalah cosinus ya. Nah, sehingga kita bisa dapati nanti bahwa cos theta itu akan adalah samping per miring ya. Berarti cos theta itu V0 X per V0. Berarti V0X ini itu akan sama dengan V0 cos theta 0. Nah, ini tinggal kita masukin ya. V0-nya adalah 20. Cos theta 0-nya, cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Maka kita dapati nanti ini adalah 5 akar 2 meter per sekon. Nah, sedangkan nanti si V0Y itu nanti adalah apa? V0 sin theta 0. Nah, V0-nya itu adalah 20. Sin theta 0, sin 45 derajat itu juga adalah setengah akar 2. Sehingga di sini, sorry, ini bukan 5 ya, 10. Ya, 20 bagi 2 ya. Nah, ini nanti itu adalah 10 akar 2 meter per sekon. Nah, sehingga kalau kita udah punya X0, punya Y0, punya V0X, punya V0Y, kita sudah bisa membangun persamaan posisinya ya, yaitu ya ini tinggal ini tadi. Nah, RT-nya itu akan sama dengan apa? X0 itu adalah 0, ditambah nanti ini V0X-nya itu adalah 10 akar 2 TI, ditambah nanti ini dengan Y0-nya adalah 0. Nih, nah, 10 akar 2 T ya. Kurangi nanti ini setengah kali G-nya adalah 9,8 T kuadrat G. Nah, ini kalau kita sederhanakan bentuknya, dia akan menjadi 10 akar 2 TI ditambah nanti ini 10 akar 2 T kurangi nanti ini 4,9 T kuadrat J. Nah, dengan demikian, kita bisa dapati persamaan kecepatannya bagaimana? Nah, kecepatannya itu nanti akan menjadi, nah ini tinggal diturunkan, yaitu, nah 10 akar 2T diturunkan dia jadi 10 akar 2I ditambah, nah ini diturunin jadi apa? 10 akar 2 kurang, nah ini jadi 9,8 TJ. Nah, kita sudah punya ST dan juga PT-nya. Ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah hitung waktu total bola di udara. Nah, jadi waktu total bola di udara itu adalah apa? Nah, di sini kan bolanya dia bakal naik terus ya, nanti dia sampai turun ke bawah ya. Nah, berarti total lama benda di udara, bola di udara itu adalah apa? Dan mulai dari dia di posisi awalnya di ketinggian awal sampai dia kembali lagi nanti ke ketinggian awalnya ya, atau yang di sini ya awalnya ini ya kita sebut saja misalkan dia sebagai tanah gitu ya. Nah, jadi kita bisa sebut pada saat mencapai tanah kita tahu apa? Nah, pada saat dia mencapai tanah, ya, kita tahu bahwa nanti si ketinggiannya sama dengan 0. Ingat ya, jadi kalau kita tahu ya suatu benda itu udah di tanah atau enggak gimana, tinggal kita lihat ketinggiannya ya. Nah, di mana ketinggiannya ini kan ditunjukkan nanti oleh si posisi di sumbu Y-nya ya, yaitu yang ini. Nah, sehingga kita bisa dapati itu adalah apa? 10 akar 2 T dikurangi nanti ini 4,9 T kuadrat sama dengan 0 ya. Nah, ini sama-sama punya T, kita tarik keluar, jadinya adalah 10 akar 2 dikurangkan nanti dengan 4,9
T sama dengan 0. Berarti T-nya sama dengan 0, jelas ya, awalnya dia berada di tanah, kemudian T-nya juga bisa sama dengan apa? Nah, T-nya juga bisa sama dengan yang ini ya, yaitu 10 akar 2 bagi nanti dengan 4,9. Ya, nah ini kalau mau tahu hasil desimalnya berapa, tinggal dimasukin saja ke dalam kalkulator ya. Nah, dan akan didapati nilainya di sekitaran 2,886 sekon. Oke, nah inilah yang nanti akan menjadi lama benda berada di udara. Oke, ya artinya ya nanti dia nyampe ke tanah laginya ini tuh kapan gitu ya. Nah, itu di detik ke 2,886. Nah, itu untuk yang A ya, hitung waktu total bola di udara. Nah, yang B, hitung jarak waktu horizontal maksimumnya. Nah, berarti jarak horizontal maksimumnya itu adalah apa? Nah, jarak horizontal maksimumnya itu adalah yang ini ya, jarak dari sini sampai ke sini. Ini yang biasa kita kadang sebutnya itu nanti sebagai X maksimal. Nah, X maksimalnya ini kan dicapai ketika apa? Ketika bola udah di tanah kembali kan ya. Oke, itu terjadi di detik ke 2,886. Nah, sehingga di sini berarti X maksimalnya itu bisa kita tuliskan itu adalah X di saat dia kembali ke tanah yaitu di 2,886 detik. Ya. Nah, tinggal masukin saja ke persamaan yang X-nya ini. Yaitu 10 akar 2. Nanti tinggal T-nya kita ganti dengan 2,886. Oke. Nah, sehingga di sini di sini ya tinggal kita masukin saja ya si nilainya itu ke dalam kalkulator ya. Nah, maka akan kita dapati nilainya adalah di sekitaran 40,816 meter. Nah, ya, ambil aja sekitar 81 lah ya. Nah, inilah nanti si nilai X maksimalnya ya. Gitu. Oke, nah demikianlah ini pembahasan untuk yang Nah, demikianlah ini adalah pembahasan untuk soal yang ke-8 ya. Nah, kita lanjut ke soal yang ke-9 ya. Nah, di soal yang ke-9 ini kita juga masih berbicara tentang gerak parabola. Oke. Nah, di sini ya sama seperti tadi. Nah, ini kita tentuin dulu ya si posisi ini titik acuannya itu kita jadiin posisi awalnya saja ya. Nah, jadi kalau posisi awalnya itu kita jadiin sebagai acuan, maka kita sudah tahu nanti si X0-nya apa? X0-nya akan bernilai 0 dan juga nanti Y0-nya apa ya? Nah, Y0-nya ketinggian awalnya juga adalah bernilai 0. Oke. Nah, kemudian untuk V0 X-nya bagaimana ya? Nah, sama ya. Di sini kan kita bakal Nah, ini misalkan saya ambil contoh, misalkan kita arahnya ke sini nih ya. Nah, ini kan nanti adalah si V0-nya ya. Oke. Nah, ini dia membentuk sudut theta 0 ya. Theta 0-nya kita belum tahu. Nah, ini kita nanti bisa apa? Menguraikannya nanti ke ini. Oke. Nah, kita bisa menguraikan kecepatannya ini nanti ke dalam sumbu X dan juga nanti sumbu Y-nya. Ya, nanti ini adalah V0 X, nanti ini adalah V0 Y. Nah, yang mana ini tadi kan ini adalah theta 0 ya. Nah, kita kembali lagi seperti tadi, V0X banding V0 ini kan adalah cos ya. Berarti V0X itu nanti adalah V0 cos theta 0.
Oke, yaitu ya ini finalnya kita tidak tahu, jadi biarin saja dulu ya. Oke, kemudian eh, ini cos theta nolnya kan kita belum tahu ya, jadi biarin dulu ya. Nah, final Y ini nanti akan menjadi apa? Ya, final sin theta nol ya, karena ini tadi final Y-nya ini adalah depan, ini adalah miring ya. Depan per miring adalah. Oke. Nah, sekarang kita bangun terlebih dahulu persamaan posisinya ya, yaitu RT sama dengan, nah ini X0 ditambah V0 XT ya, yaitu V0 cos theta 0 kalikan nanti dengan TI, nah ditambahkan nanti dengan ini Y0 ditambah V0 YT, berarti V0 sin theta 0 T kurangi nanti setengah J T kuadrat J. Nah, artinya nanti ini akan menjadi apa? P0 cos theta 0 T I ditambah nanti ini P0 sin theta 0 T kurangi nanti setengah GT kuadrat J. Oke. Nah, itu adalah RT-nya. Nah, untuk VT-nya bagaimana? Ya, nah VT-nya berarti tinggal diturunin kan? Yaitu P0 cos theta 0 I ditambah nanti ini P0 sin theta 0 kurangi nanti dengan GT J. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya ini ya, kesamaan RT dan juga VT-nya ya. Nah, di sini informasi yang sudah diketahui apa? Dia kan yang ditanyakan sudah awalnya mesin berapa ya, agar dia tepat mengenai si kapal ini. Nah, kita sudah tahu posisi dari si kapal, yaitu apa posisi dari si kapal ini. Ya, jadi kita bisa langsung menuliskan ya. Pada saat dia mencapai target, pada saat nanti dia mencapai target, nih posisinya ada di mana? Nah, posisinya ada di, nah X-nya itu adalah di 560 I, sedangkan Y-nya berapa? Nah, dia kan berada di ketinggian yang sama seperti acuan ya. Oke, nah berarti, nah berarti itu nanti Y-nya itu akan sama dengan 0 ya. Oke, nah RT-nya apa? RT-nya tadi kita udah hitung ya, adalah yang ini RT-nya. Oke, nah ini akan sama dengan 560 I. Nah, tinggal ini yang I kita samakan dengan yang I, yang J kita samakan nanti dengan yang J ya. Yaitu P0 cos theta 0 T itu akan sama dengan 560. Ya, sedangkan nanti ini P0 sin theta 0 T kurangi setengah JT kuadrat itu nanti akan sama dengan 0. Oke, nah karena di sini kan yang J itu gak muncul ya, gak muncul artinya ya ditambahkan nanti dengan 0 J. Nah, maka ini yang dari persamaan kedua ini ya saya bisa tarik keluar apanya? Saya bisa tarik keluar T-nya, ini sisa tinggal apa? P0 sin theta 0 kurangi setengah Y T. Ya, sehingga kita akan dapati nanti di sini T-nya adalah 2 P0 sin theta 0 per Y. Ya, dari yang persamaan ini ya, ini sama dengan 0. Nah, kita udah dapati ya, ini nanti adalah saat di mana dia mencapai target. Nah, tinggal ini kita substitusikan ke sini. Maka dapati apa? Di 0 cos theta 0 kalikan nanti dengan ini 2 pi 0 sin theta 0 per J itu akan sama dengan 560 ya. Jadinya ini adalah apa? Pi 0 kuadrat 2 sin theta 0 cos theta 0 per J itu akan sama dengan 560. Nah, ini kita lanjutkan lagi.
Nah, 2 sin theta 0 cos theta 0 itu kan sama seperti apa? Nah, dari identitasnya kita tahu itu adalah sinus 2 theta 0 ya, per Y sama dengan 560. Maka nanti ini sin 2 theta 0 itu akan sama dengan 560 kali G-nya, masukin aja 9,8 bagi nanti dengan V0 kuadrat ya. Nah, V0-nya itu di soal udah dibilang 82. Nah, tinggal masukin 82 kuadrat. Maka di sini kita akan mendapati nilainya adalah, nah masukin saja ini ke dalam kalkulator. Nah, di sekitaran 0,816 ya. Itu adalah sin 2 theta 0-nya. Nah, berarti 2 theta 0-nya berapa? Ya tinggal pakai arcus sinus dari 0,816 ya. Dan masukin ke kalkulator. Dapati di sekitaran 54,686 derajat. Maka theta 0-nya itu nanti akan menjadi, nah ini 54,686 bagikan saja dengan 2 ya. Dapat itu 27,343 derajat ya. Nah, inilah sudut yang harus diberikan ya, yang harus kita setting supaya nanti dia bisa tepat mengenai si targetnya ini. Nah, demikianlah pembahasan untuk yang soal nomor 9. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk pembahasan soal yang nomor 10. Nah, dari titik asal 0,0, berarti dalam kasus ini kita juga masih tahu ya, posisi awalnya itu ada di 0,0. Artinya X0, Y0-nya ya dua-duanya akan bernilai 0. Nah, dilempar sebuah batu dengan kecepatan laju awalnya adalah V0 ya. Nah, dan kemiringan awalnya itu adalah theta 0. Nah, jadi di sini ya kita ya ini kita punya V0 V0 X dan juga V0 Y-nya ya. Cuma kita belum tahu nilainya berapa. Oke, nggak masalah ya. Kita biarin aja dulu. Nah, kemudian ini data VY ya, itu ini data VY itu diberikan ya dalam fungsi sebagai ini ya. Jadi diberikan satu grafik ya, si informasi tentang VY ini. Nah, ini adalah informasi apa? VY terhadap X. Nah, di sini hati-hati ya, karena selama ini persamaan-persamaan kita itu semua adalah apa? VY terhadap T ya. Tapi yang di sini yang kita inginkan itu adalah nanti VY terhadap X ya. Jadi kita mesti menyatakan bagaimana hubungan antara VY dengan X nantinya. Ya. Nah, ini X itu nanti ada posisi horizontalnya ya. Nah, berarti pertama-tama tetap sama. Kita tuliskan dulu si persamaan posisi dan kecepatannya. Yaitu apa? Nah, ini nanti adalah X0 ditambah, nah V0 X-nya belum tahu ya biarin aja dalam variabel V0 X, nggak masalah. Nah, ditambah nanti dengan ini Y0 tambah V0 Y. T kurangi nanti setengah J T kuadrat J. Ya, sehingga kita akan dapati ini adalah V0 XT I ditambah nanti dengan ini V0 YT kurangi setengah J T kuadrat J. Ya. Nah, itu adalah RT-nya. Nah, untuk kecepatannya bagaimana? Kecepatannya tinggal nanti diturunkan saja ya. Nah, V0 XT diturunin nanti dia akan menjadi V0 X. Kemudian ini diturunkan nanti dia akan menjadi apa? V0 Y kurangi G T J. Nah, sekarang kita sudah punya persamaan posisi dan juga persamaan kecepatannya ya. Nah, yang disebut X yang mana, yang disebut Y yang mana, Vx yang mana, Vy yang mana. Nah, kita tahu nanti yang ini itu adalah si X T-nya ya, atau posisi horizontalnya. Sedangkan nanti ini adalah si YT-nya atau posisi vertikalnya ya, atau yang menunjukkan nanti ketinggiannya. Nah, sedangkan nanti ini adalah apa? Kecepatan di sumbu X-nya ya, atau kecepatan horizontalnya. Dan yang ini adalah apa? Kecepatan di sumbu Y-nya. Nah, cumanya di sini kalau kita perhatikan V-nya kan masih dalam fungsi T ya. Nah, kita mesti ubah V-nya ini ke dalam fungsi X.
Nah, jadi kita tuliskan terlebih dahulu bahwa dalam hal ini X-nya itu adalah apa? X-nya itu adalah V0 XT ya, yang ini kan. Nah, kemudian nanti VY-nya itu adalah V0Y kurangi GT. Nah, sekarang kan kita mau mengganti apa? Kita nggak mau lagi di sini ada T ya. Kita mau ganti dia dengan X ya, supaya nanti kita dapati hubungan antara VY dengan X ini. Nah, maka yang menghubungkan kedua persamaan ini adalah variabel apa? Nah, yang menghubungkan kedua persamaan ini itu adalah variabel T. Sehingga kita bisa tuliskan nanti di sini T-nya sama dengan apa? T-nya itu berarti adalah X per V0 X. Nah, ini tinggal kita substitusikan ke sini. Dapatnya apa? Bahwa PY ini akan sama dengan V0Y kurangi ya. Nah, ini T-nya tinggal kita ganti dengan yang ini. Yaitu dia akan jadi apa? G per V0X kalikan nanti dengan X. Oke. Nah, inilah VY yang nantinya sudah dalam fungsi X ya. Nah, ini bukan lagi sebagai fungsi T. Oke, nah ini adalah hubungan antara nanti si VY terhadap X-nya ya. Yang itu nanti akan terkait dengan si grafik ini. Nah, sekarang untuk mendapati nilainya masing-masing ini caranya bagaimana ya? Nah, untuk mendapati nilainya masing-masing, kita, nah ini untuk yang A ya, nilai masing-masing itu kan maksudnya ya nilai dari V0Y sama V0X-nya ya. Nah, jadi tinggal manfaatin saja informasi yang ada di grafik. Nah, pilih satu titik terlebih dahulu ya. Nah, ambil aja yang mudah apa? Ketika X-nya 0. Kita tahu ketika X 0, VY-nya bernilai 5 ya. Jadi, ini VY ketika X-nya 0 itu kan sama dengan 5. Nah, masukin X-nya 0 di sini. Ya, nah masukin X-nya 0, ini nanti jadi 0. Ini sisanya tinggal V0Y. Berarti V0Y-nya itu adalah 5 meter per sekon. Nah, selanjutnya pilih lagi titik yang lainnya ya. Nah, ini kan V0-nya kita udah dapat nih. Nah, tujuan kita mau cari si V0X sekarang ya. Nah, jadi pilih lagi titik yang lain di sepanjang garis ini. Bebas, mau titik manapun boleh. Ya. Nah, coba biasanya kita akan pilih yang ada nol-nolnya saja ya. Karena apa? Kalau ada nol itu bisa lebih gampang untuk dihitung. Nah, jadi kita pilih saja di titik ini ya. Nah, VY ketika X-nya 10. Nah ini ketika X-nya 10 ya. Kalau yang tadi ini kan VY ketika nanti si X-nya 0 ya. Nah, VY ketika X-nya 10 kita tahu nilainya adalah 0 di sini. Nah, sehingga ini nanti jadinya adalah apa? V0Y kurangi J per V0X ya. Ganti nanti si nilai X-nya itu dengan 10 ya. Nanti ini sama dengan 0. Nah, sehingga ini tinggal kita pindah ke ruas kanan. Dapati apa? Bahwa V0Y kita akan sama dengan J ya kali 10 per V0X ya. Nah, sehingga nanti ini V0X ini sama dengan apa? Ya, nah ini kan kita udah tahu nih. Ini V0Y-nya tadi kan kita udah tahu itu adalah 5 ya. Nah, 5 ini akan sama dengan G-nya itu 9,8 kali 10 per V0X ya. Nah, sehingga kita akan dapati bahwa V0X ini itu nanti adalah 19,6. Oke, dengan demikian pertanyaan yang ke A ini sudah terjawab ya. Nilai dari si V0X maupun nanti V0Y-nya kita sudah punya. Nah, kemudian yang B, tentukanlah kemiringan kecepatan awal ya. Nah, ini sama seperti tadi nih. Ini saya tuliskan di sini saja ya. Oke. Nah, untuk yang B ini ya. Nah, ini sekarang kan kita sudah punya dua vektor kan ya. Ya, ini ada vektor V0Y-nya dan juga ada vektor V0X-nya. Kita sudah punya nilainya nih masing-masing. Ini V0X-nya, ini V0Y-nya ya. Nah, maka di sini ini kita tahu nanti dia hasil resultannya itu pasti adalah yang ini kan ya. Ya, kira-kira di sini ya. Nanti sih hasil resultannya.
Ya. Nah, ini yang nanti akan menjadi si besar V0 ya. Nah, sudut yang dibentuk itu yang ini nih. Nah, sama seperti tadi, ini V0Y kan saya bisa proyeksikan nanti ke sini ya. Nah, sehingga kita sekarang sudah memiliki depan dan juga samping. Nah, depan per samping apa? Nah, jadi depan per samping itu nanti dihubungkan oleh tangen ya. Berarti tangen theta 0 itu akan sama dengan V0Y per V0X. Sehingga kita akan dapati ya, itu adalah apa? Nah, V0Y-nya itu bernilai 5, V0X-nya itu bernilai 19,6 ya. Nah, sehingga nanti theta 0-nya itu adalah askus tangen atau tan inverse dari si 5 per 19,6. Nah, tinggal masukin ke kalkulator. Oke, maka nanti didapati hasilnya adalah di sekitaran 14,311. Oke, nah itu jawaban dari yang pertanyaan ke. Sekarang kita akan melihat untuk yang pertanyaan ke C-nya ya, yaitu tentukanlah titik tertinggi dari lintasan bola ya. Saya tambahkan satu halaman baru terlebih dahulu. Nah, berarti kita tahu ya. Nah, ini kan kalau kita perhatikan sistem gerak parabola tadi, ya, ya digambarkan ini secara umum ya. Nah, ini kan dia semakin lama akan semakin pelan kan ya kecepatan di sumbu Y-nya ya. Nah, sehingga nanti pas mencapai titik tertinggi, kecepatan sumbu Y-nya itu ya akan sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita berbicara di koordinat titik tertinggi, berarti itu adalah saat apa ya? Nah, jadi pada saat mencapai Hamax, kita tahu bahwa fenomena fisiknya itu nanti adalah V di sumbu Y itu akan sama dengan 0. Oke, nah ini saya ulangi ya. Saat mencapai ketinggian maksimal, maka kecepatan, ya ingat dia hanya yang sumbu Y-nya saja. Ya, nah kecepatannya nanti sumbu Y-nya saja itu nanti akan sama dengan 0. Oke. Nah, sehingga kita akan mendapati ya V. Nah, jadi ketika V-nya 0, kalau kita lihat dari grafik itu apa? Ini kan kita mau koordinatnya kan? Koordinatnya butuh nilai X dan butuh nilai Y ya. Nah, ketika V-nya 0 dari grafik kita udah dapati X-nya sama dengan 10 ya. Nah, berarti yang pertama koordinat untuk X-nya kita udah tahu itu sama dengan 10. Oke, nah itu koordinat untuk X-nya ya. Nah, tapi kan kita juga masih butuh koordinat untuk Y-nya. Nah, jadi sekarang tinggal kita manfaatin saja ya dari si persamaan PY T-nya ini. Yaitu V0Y minus GT ya. V0Y minus GT sama dengan 0. Berarti ini dapati T-nya adalah V0Y per G. Nah, ini adalah saat di mana dia berhasil mencapai titik tertingginya. Oke, nah berarti untuk titik tertingginya bagaimana ya? Nah, untuk titik tertingginya ya atau nanti si H max-nya itu adalah Y di saat ini. Ya, karena di detik ke sekian ini, detik ke V0 Y per G, dia mencapai tinggi maksimal. Berarti tinggi maksimalnya itu adalah ketinggian di detik itu. Nah, sehingga nanti ini akan menjadi apa? Ya, nah sehingga nanti ini akan menjadi, nah masukin saja ya persamaannya ke Y yang ini. Ya, tinggal kita ganti T-nya dengan V0Y per G ya. Maka ini akan menjadi V0Y ini kali V0Y per G ya. Habis itu kurangi setengah G kali T kuadrat. Berarti ini V0Y kuadrat per G kuadrat ya. Nah, ini G1 ini bisa kita coret. Jadi sisanya tinggal V0Y kuadrat per G kurang setengah V0Y kuadrat per G ya. Atau nanti itu adalah setengah V0Y kuadrat per G. Yaitu setengah kali V0Y kuadratnya berapa? V0Y kuadratnya itu tadi adalah, V0Y-nya itu tadi adalah 19,6.
Oke, V0 Y-nya itu tadi adalah 19, sorry, yang 5 ya. Yang 19,6 itu kan tadi adalah V0 X ya. Nah, V0 Y-nya ini adalah 5 ya. 5 per 9,8 ya. Nah, sehingga kita akan mendapati bahwa nilainya adalah 1,2755 meter ya. Nah, sehingga, nah ini kan kita udah punya X benar Y kan, maka kita bisa nyatakan koordinat titik tertingginya itu ada di X-nya adalah 10, sedangkan nanti si Y-nya adalah 1,2755 meter ya. Nah, inilah posisi ataupun koordinat titik tertingginya.